Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 26. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan bersama dengan Xiaoqi menyusuri bagian terdalam dari pegunungan Tianmo ini yang tiba-tiba saja raut wajah Xiaoqi berubah ketika dia merasakan adanya energi dan juga makhluk-makhluk mengerikan di sekitarnya. Hal itu membuat Xiaoqi kemudian berkata pada Xiaoyan, bagian terdalam dari pegunungan Tianmo ini terlalu berbahaya. Aku bahkan belum pernah kesini sebelumnya dan aku tidak tahu banyak tentang tempat ini. Tapi aku mengetahui tentang rute umum yang bisa kita gunakan untuk meninggalkan provinsi Kaisar dan mencapai provinsi Diyuan. Setelah menjelajahi pegunungan di seberangnya, Provinsi Diyuan sendiri merupakan tempat yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Provinsi Kaisar. Para ahli yang berada di dalam tempat itu bahkan lebih hebat. Apakah kita akan benar-benar pergi ke sana? Mendengarkan penjelasan dari Xiaoqi membuat Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya Xiaoyan melesat dengan sangat cepat, meninggalkan Xiaoqi jauh di belakangnya. Menyaksikan hal seperti itu, Xiaoqi tidak terima. Dia pun juga menunjukkan kebolehan doki angin yang luar biasa dari milik Xiaoqi pun dikeluarkan. Pada akhirnya seras, dia pun berhasil menyusul Xiaoyan. Dan kemudian Xiaoqi berkata, Xiaoyan, kenapa kau bisa lebih cepat dari diriku? Padahal aku memiliki doki berelemen angin. Xiaoyan hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan, itu karena kekuatanku jauh lebih besar jika dibandingkan denganmu. Xiaoqi pun terkejut. Apa? Mungkinkah kau sudah naik level lagi? Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dalam hal ini. Yang hal itu membuat Xiaoqi bertanya, sebenarnya kau sudah berada di tahap yang mana? Xiaoyan sambil tersenyum dia menimpali, aku sudah berada di puncak tahap awal bintang 2 Dodi. Mendengarkan kata-kata dari seorang Xiaoyan membuat Xiaoqi cukup kaget. Yang kemudian dia mengatakan, mungkinkah kau ini benar-benar manusia? Baru sebentar datang di benua Dodi, tapi kekuatanmu sudah mencapai puncak tahap awal bintang 2 Dodi. Xiaoyan, kau ini memang seperti monster. Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoqi membuat Xiaoyan hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Namun Xiaoqi merasa cukup senang. Awalnya dia meragukan kejeniusan dari Xiaoyan, namun setelah mengalami berbagai insiden dan berinteraksi di dalam reruntuhan kuno kekacauan, ditambah dengan menyaksikan bakat luar biasa dari seorang Xiaoyan, membuat Xiaoqi dipenuhi kebahagiaan yang sulit digambarkan. Apalagi pemuda ini sekarang adalah suaminya. Sosok dari Xiaoyan bersama dengan Xiaoqi dengan cepat melesat menembus hutan yang lebat. Dan keduanya saat ini telah tiba di sebuah tebing yang sangat tinggi. Xiaoyan mengamati sejenak sebelum pada akhirnya dia melambaikan telapak tangan. Energi yang besar meledak di tebing itu yang kemudian berubah menjadi sebuah goa. Xiaoyan mengajak Xiaoqi untuk masuk ke dalam goa itu. Dan kemudian dia berkata, sepertinya kau sudah kelelahan. Istirahatlah sebentar di dalam goa ini, karena kita perlu memulihkan tenaga sebelum menuju provinsi Diyuan. Sementara aku akan mencari beberapa ramuan obat terlebih dahulu. Xiaoqi hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia beristirahat di dalam goa yang dibentuk oleh Xiaoyan. Lalu Xiaoyan sendiri pergi ke dalam hutan untuk mengumpulkan bahan obat-obatan. Xiaoqi telah duduk bersila mengatur nafasnya dan semua yang terjadi hari ini terlalu tiba-tiba sehingga sulit bagi Xiaoqi untuk menerima keadaan. Dia bahkan tidak menyangka jika sekarang sudah memiliki suami. Xiaoqi harus menata perasaannya terlebih dahulu. Setelah beberapa saat kemudian Xiaoyan kembali ke dalam goa dan dia melihat Xiaoqi yang sedang bermeditasi. Xiaoyan tidak berani mengganggunya. Dia lalu mengeluarkan bahan obat-obatan yang telah dikumpulkan dan bersiap untuk memulai proses pemurnian. Xiaoyan terdiam sejenak dan kemudian dia berkata kepada Zanlao di dalam pagoda emas, Zanlao, apakah kau memiliki sebuah resep yang cukup bagus digunakan sebagai pil obat penyembuhan? Zanlao tidak memberikan respon apapun membuat Xiaoyan cukup bingung dan bertanya-tanya, mungkinkah Zanlao sedang tertidur? Namun detik berikutnya
Zanlao mengatakan, "Bocah sialan, apakah kau masih ingat diriku? Di manakah kesombonganmu ketika kau menyuruhku diam dan jangan mengganggu pada saat berada di reruntuhan kuno kekacauan?" Zhou Yan hanya bisa tertawa di dalam hatinya. Ternyata kau sedang ngambek ya. Sudah tua tapi ngambek. Tapi kali ini keadaannya sangat darurat. Tanpa pil obat penyembuhan, aku khawatir diriku tidak akan bisa keluar dari dalam pegunungan Tianmo. Zanlao, kau tidak inginkan melihat aku mati? Zanlao pun tidak menjawab. Sementara Zhou Yan kembali mengatakan, "Ya sudah kalau begitu, di luar sana ada binatang iblis yang sangat kuat menghalangi jalan. Bahkan ras iblis kali ini juga telah melakukan pengejaran pada diriku di belakang sana. Apakah kau benar-benar akan membiarkan Zhou Yan mati di tempat ini?" Zanlao kemudian menimpali, "Bocah sialan, kau memang sangat cerdik. Sudahlah, ini aku berikan." Zanlao melambaikan tangannya dan kemudian sebuah gulungan telah muncul di hadapan dari Zhou Yan. Zanlao kemudian berkata kembali, "Jangan ganggu aku ingin tidur." Zhou Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Tidak lama kemudian Zhou Yan membuka gulungan yang diberikan oleh Zanlao, dan itu adalah pil obat pemulihan dengan mutu yang cukup rendah. Alasan kenapa Zanlao mengeluarkan resep ini supaya tidak menarik kemunculan dari pil petir, sehingga Zhou Yan masih tetap aman. Tindakan dari Zanlao ini benar-benar bijaksana. Zhou Yan kemudian kembali melambaikan tangannya. Sebuah kuali kini telah muncul di hadapannya, yang tidak lain itu merupakan kuali kayu api yang telah diberikan oleh Kaisar Misterius. Zhou Yan yang tidak ingin membuang waktu langsung membakar kuali kayu api menggunakan api berwarna kuning. Dia juga memasukkan bahan obat-obatan yang telah dikumpulkan ke dalam kuali tersebut. Pemurnian obat kualitas rendah ini tidak memakan banyak waktu. Hanya dalam beberapa puluh menit saja Zhou Yan telah mampu menyelesaikan banyak pil penyembuhan. Dia kemudian memasukkan pil-pil ini ke dalam botol giok, lalu disimpan ke dalam cincin penyimpanan. Ketika Zhou Yan ingin beristirahat sejenak, tiba-tiba saja terdengarlah suara gemuruh dari luar sana. Zhou Yan pun berjalan pada pintu goa yang kemudian dia melihat adanya sesuatu yang cukup mengejutkan. Itu adalah awan debu yang berwarna hitam bergulung-gulung akan melintasi goa dari Zhou Yan ini. Xiaoqi yang juga mendengarkan keributan tersebut, dia bergegas membuka matanya keluar dari kultivasinya, mendekati Zhou Yan dan kemudian melihat ke arah depan dengan wajah yang sangat serius. Xiaoqi berkata, "Itu sebenarnya merupakan gelombang binatang iblis." Gelombang binatang iblis sendiri adalah pergerakan dari binatang-binatang iblis yang cukup banyak. Di antara mereka juga terdapat binatang iblis yang sangat kuat mencapai kekuatan setara bintang 4 Daodi atau bahkan lebih tinggi. Mendengar kata-kata gelombang binatang iblis membuat tubuh dari Zhou Yan sedikit gemetaran. Bahkan dia juga tidak berani meremehkan hal ini. Zhou Yan pun buru-buru menutup pintu goa menggunakan sebuah batu yang sangat besar, dan Zhou Yan juga melapisi batu ini menggunakan kekuatan api. Zhou Yan jelas khawatir pada Xiaoqi. Dia kemudian melambaikan tangannya sambil mengatakan, "Xiaoqi, ini adalah pil obat penyembuhan. Cepat minum untuk memulihkan kekuatan di dalam tubuhmu." Xiaoqi menerima pil obat itu yang kemudian dia juga menyebarkan Daoqi yang saat ini bercampur dengan nyala api. Ketika menyaksikan adegan seperti itu, Zhou Yan terkejut dan dia pun berkata, "Sebenarnya kau juga memiliki api surgawi?" Xiaoqi hanya bisa menganggukkan kepalanya. "Iya, aku memang memiliki api surgawi yang berada di peringkat 21 di dalam daftar api surgawi, dan itu adalah api iblis surgawi." Api ini sendiri sebenarnya memiliki efek penangkal terhadap binatang iblis yang kekuatannya jauh lebih lemah dariku. Zhou Yan mendengarkan kata-kata seperti itu hanya bisa menganggukkan kepalanya. Namun Zhou Yan juga tidak menyangka baru saja bisa meloloskan diri dari orang-orang berjubah hitam, malah sekarang harus menghadapi gelombang binatang iblis. Tidak lama kemudian, pung, 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 suara dentuman yang keras jelas sesekali terdengar dari batu besar yang telah menutupi mulut goa.
Xiaoyan tahu bahwa beberapa binatang iblis telah menabrak batu besar itu, dan di luar goa saat ini banyak binatang iblis telah bergerak seolah-olah mereka mengamuk dan menyapu seluruh pegunungan Tianmo. Kemanapun mereka pergi, pasti semuanya akan langsung berubah menjadi kekacauan. Bahkan kota Moyu sendiri saat ini yang terletak di sebelah dari pegunungan Tianmo juga telah dihancurkan oleh gelombang binatang iblis. Banyak individu kuat yang berada di kota Moyu, mereka bangkit untuk melakukan perlawanan. Selama tidak ada binatang iblis yang berada di bintang 3 Daodi, maka mereka masih mampu bertahan. Beberapa orang berjubah hitam kini telah muncul di kota Moyu tersebut. Mereka berjalan dengan santai melewati kota itu seolah tidak mempedulikan adanya gelombang binatang iblis yang sangat banyak. Sang pria parubaya, pemimpin dari kelompok jubah hitam, tiba-tiba saja menghentakkan kakinya dan kemudian boom! Gelombang energi hitam menyebar seketika, menghantam binatang-binatang iblis yang langsung mengubahnya menjadi kabut merah. Salah satu orang berjubah hitam kemudian berkata, "Pemimpin, kita masih belum menemukan bocah itu, tapi kurasa dia sudah masuk ke dalam pegunungan Tianmo." Sang pria parubaya pemimpin jubah hitam kemudian menimpali, "Jika bocah ini benar-benar memasuki pegunungan Tianmo, maka dia pasti akan berhadapan dengan gelombang binatang iblis, dan aku bisa menduga bahwa dia tidak akan selamat. Kali ini, tugas kita selanjutnya adalah menemukan bocah bernama Xiaoyan, hidup atau mati. Tapi kita tunggu dulu sampai gelombang binatang iblisnya berlalu, karena aku cukup yakin bahwa binatang-binatang iblis yang berada di bagian terdalam dari pegunungan Tianmo ada yang telah mencapai bintang 5 Daodi, dan mereka makhluk yang tidak mudah untuk dihadapi." Mendengarkan ucapan dari pemimpin berjubah hitam, 4 orang jubah hitam yang lainnya hanya bisa menganggukkan kepala mereka. Kita kembali ke tempat dari Xiaoyan berada. Saat ini, batu besar yang telah menutupi pintu goa memiliki sebuah retakan. Raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi sangat serius. Dia menoleh pada Xiaoqi kemudian mengatakan, "Sepertinya batu ini tidak akan bisa bertahan lebih lama. Xiaoqi, bersiaplah untuk pertempuran melawan binatang iblis." Mendengarkan hal seperti itu, Xiaoqi hanya bisa mengangguk dan kemudian pandangan matanya menjadi jauh lebih serius. Xiaoyan juga telah mengeluarkan pedang berat kuno api surgawi, dan Xiaoqi juga telah mengeluarkan tombak emasnya. Retakan pada batu besar semakin lama semakin meluas hingga akhirnya dar, batu itu pun hancur berkeping-keping. Aura yang cukup luar biasa langsung menyebar ke dalam goa tempat dari Xiaoyan berada, dan kali ini seekor binatang iblis raksasa tiba-tiba saja meraung dengan ganas ke arah Xiaoyan. Hal itu telah membuat raut wajah Xiaoyan menjadi lebih serius. Tanpa ragu lagi, Xiaoyan melesat dari dalam goa ini dan memberikan serangan pada binatang raksasa itu menggunakan pedang berat kuno api surgawi yang bahkan mampu melukai kulit dari binatang itu. Xiaoqi sendiri juga melesat keluar dari dalam goa menggunakan tombak emasnya menyerang binatang yang lainnya. Akhirnya, beberapa binatang iblis dalam sekejap berhasil dikalahkan Xiaoyan bersama dengan Xiaoqi. Namun detik berikutnya, jumlah dari binatang iblis yang berada di dalam tempat ini langsung berkurang drastis. Mereka semuanya kabur seolah-olah akan ada makhluk kuat lainnya yang datang. Xiaoyan melihat perubahan dari adegan seperti ini membuat dia pun mengerutkan keningnya. Ekspresi wajah Xiaoyan telah berubah menjadi sangat serius, yang kemudian dia menyebarkan kekuatan jiwa untuk melihat makhluk apa yang telah menakut-nakuti para binatang iblis. Selanjutnya Xiaoyan pun cukup kaget. Dia buru-buru berteriak, "Xiaoqi, cepat mundur!" Mendengarkan teriakan dari seorang Xiaoyan membuat Xiaoqi merasa bahwa ada hal yang tidak beres. Dia pun lalu bergerak mundur dengan sangat cepat. Namun tiba-tiba saja Xiaoqi sekarang telah dihadang oleh sesosok makhluk yang sangat besar. Xiaoyan ketika menyaksikan hal seperti ini mengeluarkan dogi dari dalam tubuhnya. Dia pun melesat
menuju ke arah Xiaoqi. Untuk memberikan perlindungan, tanpa ragu lagi Xiaoyan telah menggunakan pedang berat kuno api surgawi yang langsung menyerang makhluk yang menghadang Xiaoqi ini. Tapi diang! Ketika pedang milik Xiaoyan mengenai tubuh dari makhluk itu, terdengarlah suara dentingan seperti menghantam sebuah baja. Dan makhluk raksasa yang telah menghadang Xiaoqi adalah Gajah Duri Baja. Kekuatan dari makhluk ini sendiri setara dengan bintang 4 Daudi, dan itu sangatlah tangguh. Gajah Duri Baja ini sendiri ukurannya sangat besar, pergerakannya lambat, tapi dia memiliki kekuatan dan juga pertahanan yang sangat luar biasa. Satu-satunya hal yang paling cepat dari binatang raksasa ini adalah pergerakan dari ekornya. Xiaoyan kemudian berkata, binatang iblis ini terlalu kuat. Kita hanya bisa mengandalkan kecepatan untuk menghindar darinya. Setelah berbicara, Xiaoyan menggunakan langkah ledakan dan sosoknya menghilang dengan sangat cepat. Bahkan Gajah Duri Baja tidak mampu mengejar kecepatan dari seorang Xiaoyan. Namun detik berikutnya, gajah itu pun mengibaskan ekornya, lalu diar menghantam tubuh dari Xiaoyan, membuatnya terlempar sambil memuntahkan cairan merah. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa ekor makhluk ini kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan milik Xiaoyan. Tanpa ragu lagi Xiaoyan langsung memakan pil obat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sementara Xiaoqi juga sangat terkejut. Bahkan kecepatan Xiaoyan bisa ditandingi oleh pergerakan dari gajah itu. Melihat Xiaoyan terlempar ke belakang, Xiaoqi bergerak dengan sangat cepat sambil membawa tombak emasnya untuk memberikan serangan pada makhluk ini. Namun serangan dari Xiaoqi hanya seperti menggelitik. Bahkan binatang itu tidak merasakan sakit luar biasa dan kemudian kembali menggerakkan ekornya, lalu pung, menghantam tubuh dari seorang Xiaoqi, membuatnya terlempar ke udara. Xiaoyan ketika menyaksikan adegan seperti itu buru-buru bergerak untuk menangkap tubuh dari Xiaoqi yang sudah pingsan. Detik berikutnya Xiaoyan melesat beberapa kali dan mencari tempat persembunyian yang aman. Dia meletakkan tubuh dari Xiaoqi di tempat yang cukup aman. Lalu Xiaoyan kembali untuk menghadapi Gajah Duri Baja. Pada akhirnya tanpa ragu lagi Xiaoyan langsung berteriak, "Tubuh Kaisar Api!" Hanya dalam waktu yang cukup singkat tubuh dari Xiaoyan langsung diselimuti oleh api dan kemudian dia berubah menjadi manusia api raksasa. Ada naga api yang berputar-putar sekitar tubuhnya. Itu bahkan membawa aura kuno. Xiaoyan kemudian melemparkan tinju apinya pada Gajah Duri Baja. Namun makhluk ini tidak berniat sama sekali menghindari serangan dari Xiaoyan, malahan melambaikan kaki besarnya untuk memberikan sebuah perlawanan. Tinju api milik Xiaoyan bisa dengan mudah dihancurkan oleh Gajah Duri Baja. Hal itu sampai menimbulkan sebuah ledakan yang cukup besar. Tidak ingin menyia-nyiakan hal seperti ini, Xiaoyan pun mengangkat pedang apinya dan kemudian dia berteriak, "Teknik Dou tahap Yi, pedang peledak api." Merasa makhluk ini bukan sesuatu yang bisa ditangani dengan mudah, maka Xiaoyan harus menggunakan metode terkuatnya. Kekuatan pedang yang luar biasa kini telah langsung meluncur yang kemudian pung, menghantam tubuh dari Gajah Duri Baja. Dan ternyata teknik ini benar-benar mampu menggoreskan luka yang cukup besar di punggung dari makhluk itu. Kemarahan terlihat jelas di wajah dari Gajah Duri Baja. Kemudian dia memutarkan ekornya menyapu ke arah Xiaoyan. Tapi Xiaoyan menghadapi hal seperti ini tidak bisa meremehkannya. Dan pada saat Xiaoyan akan bergerak menghindar, tiba-tiba diar, tubuhnya sudah terkena sabetan dari ekor itu yang membuatnya kembali terlempar. Tidak lama kemudian Xiaoyan berubah kembali menjadi tubuh manusianya. Dan dia saat ini telah pingsan karena menderita luka yang cukup parah. Sementara Gajah Duri Baja, dia tidak terima ketika Xiaoyan melukai dirinya. Akhirnya bergerak mendekati Xiaoyan yang sudah tidak sadarkan diri. Zhan Lao yang berada di dalam pagoda emas ketika menyaksikan Xiaoyan dalam kondisi yang berbahaya,
dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Bocah sialan, pada akhirnya kau memaksa diriku harus menyelamatkanmu. Tepat ketika Sanlao ingin bertindak, tiba-tiba saja sebuah cahaya putih melesat keluar dari dalam cincin penyimpanan Xiaoyan terlebih dahulu, lalu memberikan perlindungan. Dan sebenarnya ini adalah roh hantu. Kekuatan yang luar biasa langsung disebarkan dari dalam tubuh roh hantu itu. Bahkan berbagai makhluk dari binatang iblis biasa yang berada di dalam tempat ini, ketika terkena hempasan energi dari roh hantu, mereka langsung berubah menjadi kabut merah. Sementara Gajah Duri Baja menghentikan pergerakannya. Dia bisa merasakan bahaya ekstrim dari roh hantu yang telah memancarkan energi itu. Pada saat Gajah Duri Baja memiliki niat untuk melarikan diri, tiba-tiba saja roh hantu telah muncul di hadapannya. Fluktuasi energi yang luar biasa menghantam kepalanya, dan kemudian Gajah Duri Baja ambruk dalam sekejap. Setelah menyelesaikan masalah ini, roh hantu kembali masuk ke dalam cincin penyimpanan milik Xiaoyan. Tidak lama kemudian, tubuh dari Xiaoyan memancarkan sebuah energi yang cukup hangat, dan itu bahkan juga memperbaiki luka-luka di dalam tubuhnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan akan segera tersadar? Dan energi apa yang telah memperbaiki luka di dalam tubuh Xiaoyan? Mungkinkah itu adalah energi dari roh hantu atau ada energi yang lainnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.